Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Eko Julanto, yang kedua Aineria Mega, yang tiga Astriani, yang keempat Prista Anggita Wulandari. Kami dari kelas 5D, mata kuliah pendalaman materi ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar, dosen pengampu Depi Pramika SPD MSI. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menyampaikan materi tentang memahami kurikulum IPS di Indonesia. Materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan kurikulum. Dalam perjalanan sejarah sebelum kemerdekaan, kurikulum sering dijadikan alat politik oleh pemerintah. Misalnya, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, kurikulum harus disesuaikan dengan kepentingan politik kedua negara tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum di sekolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai leluhur bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Pengembangan kurikulum di Indonesia dikelompokkan berdasarkan 3 kelompok kurikulum, yakni rencana pembelajaran, kurikulum berbasis tujuan, dan kurikulum berorientasi. 1. Kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 sampai 1968. A. Kurikulum tahun 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan dalam bahasa Belanda. Artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum. Kurikulum yang dipakai oleh bangsa Indonesia pada tahun 1947 bentuknya memuat 2 hal, yaitu 1. Daftar mata pelajaran dan jam pengajaran. 2. Garis-garis besar pengajaran. B. Kurikulum tahun 1952. Usaha yang dilakukan oleh Menteri M.R. Soewandi untuk mengubah sistem pendidikan dan pengajaran sehingga akan lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. C. Kurikulum rencana pelajaran tahun 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum tahun 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Sehingga pembelajaran dipusat pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. D. Kurikulum tahun 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. 2. Kurikulum berorientasi pencapaian tujuan tahun 1975 sampai 2994. A. Kurikulum 1975 bertujuan untuk mencapai tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan berbagai rincian lainnya. B. Kurikulum tahun 1984 mengusung proses skill effort. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum tahun 1975 yang disempurnakan. C. Kurikulum tahun 1944. Ciri-ciri umumnya yaitu 1. Sifat kurikulum objektif baset kurikulum. 2. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. 3. Pelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. 4. Kurikulum 1944 bersifat populis. 5. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar. 3. Kurikulum berorientasi kompetensi.
A. Kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004. KBK ini ditentukan agar siswa mengikuti pendidikan di sekolah, mengikuti pendidikan dan memiliki kompetensi. B. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum pada hakikatnya adalah suatu rencana yang menjadikan panduan dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Istilah kurikulum pertama sekali digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir dan kur. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari. Apa itu bahan ajar? Bahan ajar dapat diartikan sebagai bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa. Dalam proses pembelajaran, secara lebih rinci, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan, yaitu pencapaian kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum. A. Berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. G. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya yaitu konten pendidikan IPS sekolah dasar dalam kurikulum 2013. Hamid Hasan menyatakan bahwa konten pendidikan IPS dalam kurikulum 2013 meliputi yaitu A. Pengetahuan tentang kehidupan masyarakat di sekitarnya, bangsa, dan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan lingkungannya. B. Keterampilan berpikir logis dan kritis, membaca, belajar, learning, skill, inquiry, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. C. Nilai-nilai kejujuran, kerja keras, sosial, budaya, kebangsaan, cinta damai, dan kemanusiaan, serta kepribadian yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut. D. Sikap, rasa ingin tahu, mandiri, menghargai, prestasi, kompetitif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab. Baiklah teman-teman, hanya itu saja materi yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.